Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Hun Wuming menatap Chu Guangxing dengan mata muram, lalu berkata dengan ringan, "Aku benar-benar meremehkanmu." Dia berpikir bahwa langkah sebelumnya pasti akan dapat menangkapnya. Namun hasil akhirnya sangat mengejutkannya. Benang darah itu ternyata dapat terpotong dengan mudah. Tapi itu tidak masalah. Aku pasti akan menangkapnya hari ini dan menyerahkannya langsung kepada kepala istana untuk dihukum. Patung berkepala 3 di bawah kakinya tiba-tiba mengeluarkan cahaya kembali, dan udara hitam bergulung masuk, seperti derasnya air gunung yang mengalir ke segala arah. Patung berkepala 3, sabit pemakam jiwa. Hun Wuming mengeram. Ia membentuk segel dengan tangannya, lalu menampar patung di bawahnya. Terdengar suara gemuruh yang melengking ketika kepala patung iblis itu tiba-tiba membuka mulutnya dan saling menggigit dengan ganas. Pembuluh darah menyembul keluar dari kepala iblis, dan darah merah mengalir keluar, terus mengalir di antara ketiga kepala iblis. Adegan berdarah seperti ini membuat banyak orang merasa merinding. Sabit pemakam jiwa, ini adalah jurus pamungkas terkuat milik Hun Wuming. Melihat pemandangan ini, seseorang tetua yang berpengalaman berseru. Mereka cukup beruntung untuk melihatnya. Bertahun-tahun yang lalu, Hun Wuming telah menggunakan jurus ini untuk membunuh 5 praktisi Rana Ying yang tingkat ke-6, yang menggemparkan seluruh benua dewa dan iblis. Dan sekarang, setelah ratusan tahun, sabit pemakam jiwa yang dikenal sebagai jurus pembunuh terkuat Hun Wuming telah digunakan kembali. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lawan Hun Wuming kali ini hanyalah seorang junior. Sementara itu, Hun Wuming tersenyum masam. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya ke arah 3 kepala patung di bawah. Kepala patung itu langsung meledak. Udara hitam dan darah melonjak liar, dan aura yang sangat dingin menyebar, menyebabkan banyak orang berubah warna. Sabit memakan jiwa, padatkan untukku. Hun Wuming berteriak keras, gas hitam dan darah bergulung-gulung. Lalu sabit berukuran sekitar 10 kaki perlahan mengembun darinya. Darah terus mengalir dari gagangnya dan akhirnya diserap oleh bilah pedang itu. Bentuk lengan-lengkungnya seperti bulan sabit. Ujung bilanya tajam sekali, memancarkan cahaya dingin. Hun Wuming mengepalkan tangannya dan sabit hitam dipegang di tangannya. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi hitam, dan sedikit titik merah di sana yang tampak sangat mengerikan. Dia perlahan mengangkat kepalanya, lalu tatapan aneh menatap Chu Guangxing. Jurus ini hanya terlahir untuk membunuh orang. Setelah aku berhasil mempraktekannya, tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari sabit pemakan jiwa. Jadi hari ini, aku khawatir aku harus menentang keinginan kepala istana, dan aku akan langsung membunuhmu. Suara itu mengandung niat membunuh yang sangat kuat. Mendengar kata-kata itu, semua orang di bawah tiba-tiba menunjukkan ketakutan. Dalam pertarungan ini, Hun Wuming benar-benar menggunakan jurus yang sangat mengerikan. Sepertinya, orang ini akan kesulitan untuk bertahan hidup. Beberapa praktisi memandang Chu Guangxing, lalu mendesah pelan. Menghadapi gerakan yang mengerikan seperti itu, apalagi hanya Chu Guangxing, bahkan praktisi Rana Ying yang tingkat 8 pun akan merasa takut. Sementara itu, wajah Chu Guangxing tampak tenang, dan matanya yang gelap memancarkan cahaya yang dalam. Samar-samar, ada energi iblis mengerikan yang beriak di sekelilingnya.
Ini adalah pertarungan pertamaku setelah aku berlatih menjadi tubuh iblis. Hari ini aku akan menggunakannya untuk menguji kekuatan pilar iblis ini. Saat Cukuangseng bergumam, matanya perlahan terpejam. Tangannya terkepal erat dan cahaya hitam melesat ke langit dari atas kepalanya. Cahaya memudar dan kristal berbentuk berlian muncul di angkasa. Cahaya hitam mengalir di sekeliling kristal, seperti sepotong kristal hitam. Saat kristal itu muncul, energi iblis memenuhi seluruh dunia mulai mendidih. Ruang di sekitarnya tiba-tiba tidak mampu menahan beban dan mengeluarkan suara menderit yang tajam. Apa ini? Hun Wuming menatap kristal hitam itu dengan pupil matanya yang sedikit mengecil. Meskipun dia tahu tentang kultivasi tubuh iblis Disa, dia belum pernah melihat seseorang menggunakannya. Jadi dia tidak dapat mengenali asal-muasal kristal hitam itu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus segera membunuh orang ini. Niat membunuh yang tiba-tiba muncul di mata Hun Wuming. Entah mengapa, kristal hitam itu memberinya perasaan bahaya yang kuat. Dengan hasrat membunuh yang meluap dalam hatinya, dia tiba-tiba melesat keluar dari patung batu, lalu memegang sabit memakan jiwa, lalu menyerbu ke arah Cukuangseng. Menghadapi gerakan mematikan seperti itu, Cukuangseng tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia menempelkan kedua tangannya dan membentuk segel misterius. Kembangkan tubuh iblis dan panggil pilar iblis. Saat berikutnya, sepertinya ada suara berat yang keluar dari tenggorokannya, lalu bergema samar-samar di angkasa. Kristal hitam itu mulai bergetar hebat, dan ribuan sinar cahaya keluar darinya, lalu terjalin di satu tempat di langit. Tak lama kemudian, suara retakan tajam terdengar di tempat cahaya itu bertemu. Tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya tertuju ke sana. Hanya melihat bahwa ruang itu tiba-tiba hancur dan retakan gelap muncul, lalu menyebar dengan liar ke segala arah. Lalu sebuah lubang hitam besar muncul di langit. Dari sana, aura dingin dan ganas menyapu keluar. Orang ini benar-benar mengacak-acak ruang angkasa. Melihat pemandangan ini, pupil mata banyak orang langsung mengecil. Pemandangan ini begitu mengejutkan, sehingga sulit bagi mereka untuk percaya. Hun Wuming juga terkejut dengan kejadian tiba-tiba ini. Dia menatap ruang yang rusak itu dengan pandangan terkejut. Bagaimana cara anak ini mengacak-acak ruang angkasa hingga berantakan seperti ini? Bahkan praktisi yang telah melampaui ranah yin yang pun hanya mampu membuat retakan di ruang angkasa. Tapi orang di depanku ini, dia benar-benar merobek ruang angkasa menjadi lubang hitam yang mengerikan. Cukuangseng menghela nafas ringan dan wajahnya menjadi sangat serius. Dengan kekuatannya saat ini, wajar saja jika dia tidak mungkin menghancurkan ruang angkasa. Kemunculan lubang hitam ini hanya dapat diartikan satu hal, yaitu pilar iblis telah dipanggil dan merobek ruang angkasa dari suatu tempat rahasia. Hentikan orang ini. Niat membunuh melonjak di mata Hun Wuming, dan dia merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, lalu muncul tepat di atas Cukuangseng. Memegang tinggi sabit pemakan jiwa di tangannya, lalu mengayunkan ke arah kepala Cukuangseng. Jika pukulan ini kena, Cukuangseng akan langsung mati. Sabit hitam itu jatuh, dan darah yang mengalir di atasnya mulai mendidih. Aura iblis yang tak terlukiskan menyebar, mencoba merekrutnya jiwa orang-orang. Kamu bisa mati sekarang. Hun Wuming berteriak keras saat menebas dengan sabit di tangannya. Adegan ini menarik perhatian banyak orang. Mata mereka tertuju pada sabit yang jatuh, dan ekspresi mereka langsung menegang.
Sabit pemakan jiwa ini terlalu aneh. Kemampuan anehnya untuk mengambil jiwa orang tanpa terlihat sangat menakutkan. Menanggapi hal ini, Chu Guangsheng perlahan menutup matanya. Wajahnya tetap tenang, seolah-olah dia tidak menyadari keberadaan sabit pemakan jiwa. Mengapa anak ini tidak melawan? Kalau dia tidak melawan, sabit pemakan jiwa pasti akan merenggut jiwa anak itu. Mencari kematian, Hun Wuming mencibir. Ujung pisau yang tajam itu jatuh, mengarah langsung ke arah kepala Chu Guangsheng. Bahkan kepala istana mereka tidak berani meremehkan gerakannya ini. Namun, anak ini sebenarnya tidak melawan, dia hanya mencari kematian. Tepat ketika ujung sabit itu hanya berjarak 10 kaki dari kepala Chu Guangsheng, suara robekan tajam tiba-tiba datang dari kejauhan, menyebabkan sabit yang jatuh itu langsung terhenti dan langsung mengeras. Wajah Hun Wuming langsung berubah. Dia merasakan ada kekuatan tak kasat mata yang menjalarkan sabit memakan jiwa. Apa yang sedang terjadi? Saat berikutnya, dia buru-buru menatap ke langit yang di kejauhan, menuju ke lubang hitam besar. Bukan hanya dia saja, banyak pasang mata yang memandang ke arah lubang hitam pekat itu. Udara berfluktuasi dan energi iblis yang mengerikan meraung keluar darinya, langsung menutupi seluruh langit. Di tengah-tengah tempat energi iblis paling besar itu, samar-samar terlihat seekor monster besar muncul dari dalamnya. Setelah beberapa saat, roh jahat itu sedikit menghilang, memperlihatkan wujud pilar batu iblis hitam. Itu adalah batu nisan hitam dengan aura iblis yang sangat kuat. Dari kejauhan, ia tampak seperti dewa iblis, menjulang tinggi di atas langit dan bumi. Permukaan pilar iblis itu ditutupi dengan pola-pola misterius yang tak terhitung jumlahnya. Pola-pola ini tampak mengandung beberapa cara perubahan yang tak terlukiskan. Akan tetapi, setelah diamati lebih dekat, pilar batu iblis ini sebenarnya hanya setengah pilar batu hitam. Ekspresi Chu Guangsheng langsung berubah, dan sedikit kekecewaan melintas di matanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak dapat memanggil pilar iblis yang lengkap. Namun, separuh pilar iblis ini sudah cukup untuk menghadapi Hun Wuming. Pilar iblis memasuki tubuh. Chu Guangsheng menekan pikir-pikirannya yang mengganggu dalam benaknya, lalu menarik nafas dalam-dalam, menggenggam kedua tangannya, lalu berteriak pelan. Separuh parasit iblis itu tiba-tiba melesat keluar dari lubang hitam, bagaikan meteorit hitam yang jatuh dari langit, langsung melesat ke arah dada Chu Guangsheng. Ini banyak orang yang tercengang dengan ekspresi sangat terkejut. Apakah orang ini akan bunuh diri? Bagaimana cara mengendalikan pilar batu iblis itu agar memasuki tubuhnya? Dari sudut pandang mereka, meskipun pilar batu iblis hanya setengah ukurannya, itu setara dengan gunung batu hitam yang besar. Dan Chu Guangsheng hanya sekecil semut di depannya. Hun Wuming juga terkejut melihat itu, lalu seringai muncul di wajahnya. Menurut pendapatnya, anak ini hanya bunuh diri. Kekuatan tablet sihir hitam itu begitu mengerikan, sehingga bahkan dia tidak dapat menahannya. Tetapi anak ini bodoh, sehingga ia mengendalikan pilar batu iblis untuk menabraknya. Dia tidak perlu mengambil tindakan apapun lagi. Saat berikutnya, anak ini pasti akan hancur berkeping-keping dan langsung mati. Akhirnya yang sanggup tidak terduga, katanya dengan seringai di wajahnya. Tatapan matanya yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya.
dan tidak seorang pun yang menduga bahwa pemandangan dramatis seperti ini akan terjadi selanjutnya. Anak ini tampaknya ingin bunuh diri. Ini keterlaluan. Wajah Cukwaseng tampak serius. Dia perlahan membuka tangannya untuk menyambut jatuhnya setengah pilar batu iblis hitam. Sesaat kemudian, suara keras terdengar, dan energi iblis yang mengerikan mengamuk, menenggelamkan sosoknya di dalamnya. Apakah anak itu sudah mati? Banyak orang yang menelan ludah dengan gugup. Akan sulit untuk bertahan hidup jika seseorang menahan dampak mengerikan pilar batu iblis hitam itu menggunakan tubuh fisiknya. Wajah Hun Wuming langsung muram. Entah mengapa, dia merasa sangat gelisah. Trik apa yang akan dimainkan orang ini? Tanyanya dengan ekspresi yang berubah. Saat ini, gelombang energi iblis yang melonjak tajam, lalu bersiul di angkasa dalam radius 10.000 kaki, membuat seluruh langit seakan berguncang. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, di tempat di mana energi iblis paling bergejolak, sebuah sosok perlahan muncul dan langsung membuat banyak orang terkesiap. Saya melihat bahwa di dada sosok itu ada pilar batu iblis yang telah menyusut berkali-kali lipat. Setengahnya telah menyatu dengan daging dan darahnya, dan setengah sisanya juga dengan cepat menyatu dengan daging dan darahnya. Tak lama kemudian, separuh pilar batu iblis itu lenyap sepenuhnya dan menyatu dengan dada sosok pemuda itu. Dalam sekejap, energi iblis yang kuat keluar dari tubuhnya, menyebabkan seluruh lautan energi iblis melonjak. Orang ini, dia benar-benar menyatukan parasit batu hitam itu ke dalam daging dan darahnya. Bagaimana ini mungkin? Apakah aku berhalusinasi? Seharusnya hanya itu. Semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka. Itu adalah pilar yang dipenuhi energi iblis dan mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, bocah itu benar-benar menyatukan ke dalam darah dan dagingnya. Ini sungguh luar biasa. Wajah tua Hun Wuming menjadi sangat muram. Akhirnya menyadari kalau bocah itu sama sekali bukan bunuh diri, tetapi menggunakan metode luar biasa dalam menggabungkan pilar batu iblis hitam ini. Pasti ini cara unik dalam mempraktekkan seni bela diri yang menantang surga itu. Pemandangan yang menakjubkan ini sungguh menggemparkan semua orang. Cukwaseng menginjakkan lautan iblis, dan energi iblis yang mengerikan melonjak di bawahnya. Kulitnya menjadi gelam hitam pekat, dan pola-pola iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya berkelip-kelip di atas kepalanya. Pola-pola iblis ini menyatu dengan daging dan darahnya. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang gelap memancarkan energi iblis, sehingga orang-orang tidak berani menatap langsung matanya. Pada saat ini, setiap tetes darah dan setiap otot tubuhnya mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan pukulan ringan saja bisa langsung menghancurkan gunung. Hun Wuming, hari ini aku akan membuat tamu tak bernyawa. Aura iblis di wajah Cukwaseng langsung menghilang, memperlihatkan wajah yang sangat dingin, dan cahaya iblis keluar dari matanya yang gelap. Dia mengulurkan tangannya dengan lembut mengepalkannya ke depan, dan sebuah kekuatan tak terlihat menyebar ke seluruh ruang angkasa. Saat berikutnya, sabit pemakan jiwa itu langsung meledak. Terima kasih.